Halo guys, halo. Kembali lagi bersama kami Siantar. Dulu Siantar Sehat namanya. Sekarang namanya BPJS Kesehatan Pematang Siantar. Selamat datang teman-teman. Seperti biasa, kita akan menemani teman-teman sekalian selama 1 jam ke depan. Ya kan Kak? Iya benar. Ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar tentang JKN. JKN itu apa Kak? Jaminan Kesehatan Nasional. Iya benar. Jadi misalnya teman-teman masih bingung nih tentang JKN, tentang BPJS Kesehatan, bisa di drop aja pertanyaannya di komen. Nanti kita bantu jawab satu-satu ya teman-teman. Kita bakal jawab sebisa kita, ya. Oke, kalau misalnya dari teman-teman sendiri penasaran nih, kakak ini kenapa ya baru kelihatan gitu kan? Sebenarnya banyak loh kak yang nge-request dari teman-teman ini, Kak Inanya mana gitu. Iya kak. Nah, coba bisa perkenalan dulu nggak kak? Nama, bagian, terus biasa ngapain aja gitu kak? Halo guys, sebelumnya perkenalkan saya Junaina Saputri Sagala. Yap. Saat ini saya sebagai staf EP3RS. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada keluhan di rumah sakit atau di puskesmas, itu bisa menghubungi nomor yang tertera di rumah sakit EP3RS. Ya, benar banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang misalnya ada keluhan, ada kendala di rumah sakit, biasa ada tuh posternya kakak-kakak, abang-abang ganteng di BPJS 1 namanya. BPJS 1 itu BPJS siap membantu. Jadi teman-teman yang hilang arah nih di rumah sakit, gimana ya cara gunain BPJS-nya, gimana biar tahu nih rujukannya kemana segala macam, bisa konsultasi sama BPJS 1. BPJS siap membantu ya teman-teman. Oke, sepertinya masih sepi nih kak. Jadi Iya, kita biasa kalau misalnya sepi gini, kita ngasih tahu kak fitur-fitur yang ada di mobile JKN. Karena mobile JKN itu sebenarnya banyak banget manfaatnya kak, ya kan? Ada mulai dari fitur rehab, jadi teman-teman bisa mencicil. Ada juga fitur teman-teman misalnya ragu nih kepesertaannya itu aktif atau enggak, teman-teman bisa lihat juga tuh di mobile JKN di info peserta. Jadi di situ nanti dikasih tahu juga ya kan kak, kalau non aktifnya karena apa, kalau aktif bisa digunakan gitu ya. Di mobile JKN itu juga bukan hanya kita bisa lihat kepesertaan aja, Iya. pesertaan kita. Benar. Kita bisa perubahan data, kayak misalnya mau perubahan Vaskes, itu bisa dari mobile JKN. Nggak harus datang berarti ya kan kak? Benar, nggak harus datang ke kantor, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi nih. Misalnya mau perubahan Vaskes, mau ke kantor BPJS Kesehatan aja, nggak perlu Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa langsung dari mobil JKN. Yes. Nah, selain mobil JKN kita juga ada yang lain nih, buat biar nggak download aplikasi yang lain. Ada namanya kita Pandawa. Itu cukup dari WA aja, itu udah bisa kayak perubahan Vaskes. Bapak Ibu misalnya nih kepesertaannya itu non aktif, mau beralih ke mandiri, itu bisa dari Pandawa saja tanpa perlu datang ke kantor. Iya, Gitu. semua udah mudah ya kan kak? Iya, benar. Nggak perlu datang ke kantor, teman-teman udah bisa mendapat akses. Wih. Kak, ini kayaknya ada penonton setia kita nih, ada dari Kak Bintang. Kakak itu nanya, kakak baru ini ya yang ikut live. Iya nih kak, jadi kakak ini yang bakal menemani menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian selama 1 jam ke depan. Jadi kalau misalnya ada yang masih bingung, tanyain aja nih. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih kak. Oke, dari boleh. Kak Lestari Situmorang. Nah, gini kak pertanyaannya. Kak, waduh, udah mulai banyak nih kak. Antusias sekali nih teman-teman ya. Nah, gini pertanyaannya kak. Kak, mandiri. Waduh, ketimpa lagi nih, bentar. Gini. Kak, mandiri udah lama, tidak berbayar. Kalau pindah ke PBI itu bisa nggak kak? Apa harus dilunasi dulu tunggakannya? Oke, nah Gimana jadi tuh, Kak? untuk masalah PBI ini ya teman-teman, itu kita kan harus pengajuan dulu. Itu kan bukan di BPJS Kesehatan kan Iya. untuk pengajuannya. Untuk pengajuan sendiri itu bisa datang ke desa dulu. Misalnya nih udah dapat surat keterangan SKTM, surat keterangan tidak mampu tersebut bisa datang ke Dinsos. Nah, pihak Dinsos yang menseleksi orang Bapak Ibu layak tidaknya untuk mendapatkan PBI tersebut. Cuman kalau untuk tunggu
tunggakan, walaupun misalnya Bapak Ibu udah teman-teman sekalian itu udah pindah status kepesertaannya sebagai peserta PBI, penerima bantuan iuran, itu untuk tunggakan tetap harus dibayarkan ya teman-teman. Iya, benar. Jadi kalau misalnya memang nggak mampu langsung lunas nih tunggakannya, gimana Bang? Sekarang kita ada program rehab namanya teman-teman, rencana pembayaran bertahap, dan itu bisa teman-teman akses dari aplikasi kita nih, Mobile JKN. Ya, benar. Nah, nanti di situ dikasih simulasi, dikasih tuntunan-tuntunan untuk teman-teman. Kalaupun memang masih bingung, teman-teman bisa datang langsung ke BPJS Kesehatan terdekat dan nanti dibantu sama teman-teman Telkom kita ya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan kayaknya masih berkaitan sama PBI nih Kak. ABCDEFG namanya. Kak, kalau BPJS PBI itu aktifnya sampai kapan ya? Oke, nah kalau untuk PBI sendiri itu kita nggak bisa pastiin teman-teman sampai kapan kita aktif atau selamanya kita bakal aktif, itu tidak bisa kita pastikan ya teman-teman semuanya. Jadi kalau untuk PBI sendiri itu terkadang kan pemerintah itu ada kayak menonaktifkan, mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya ada yang dinonaktifkan. Nah itu sesuai dengan desil Bapak Ibu, mungkin pernah dengar ya Bapak Ibu desil 1, 2, 3. Nah kalau misalnya udah tidak sesuai dengan desilnya lagi, maka akan dinonaktifkan untuk status kepesertaannya. Nah jadi kalau misalnya dinonaktifkan bisa beralih ke mandiri ya Bapak Ibu. Nah, karena datanya itu bergerak teman-teman, kita kan nggak ada tahu nih rezeki ke depan gimana. Mungkin ada orang yang sebelumnya layak untuk dibantu, tapi ke depannya tiba-tiba jadi konglomerat gitu kan. Nah, alangkah lebih baiknya kan bantuan tersebut dialokasikan ke yang lebih berhak gitu kan. Jadi buat teman-teman untuk memastikan nih masih aktif atau enggak, teman-teman bisa cek aja, bisa dari Mobile JKN, bisa dari Pandawa, bisa juga dari care center kita 165 teman-teman. Mudah banget, nggak harus datang ke kantor loh teman-teman. Ya, semoga terjawab ya Kak ABCDEFG. Oh ya, kita disclaimer juga ya terkait PBI ini bukan ranahnya BPJS Kesehatan teman-teman. Itu full cover oleh pemerintah daerah ya. Daerah dan pemerintah pusat ya teman-teman. Jadi kalau untuk bantuan iuran itu kita ada dari namanya PBPU Pemda atau dari bantuan dari pemerintah daerah, dan PBIJK itu dari pemerintah pusat ya teman-teman. Yes, benar. Semoga terjawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Nande Nangin. Gini Kak pertanyaannya. Kak, kalau rehab sudah lunas, bisa langsung turun dan ke kelas 3 enggak? Oke, nah jadi kalau untuk rehab sendiri ya guys, itu kalau rehab kalau udah dilunasi seluruh tunggakannya bisa turun kelas. Bisa pengajuan dari Mobile JKN, terus bisa juga langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Tapi kalau di KC Pematang Siantar kita datangnya ke MPP ya guys. Benar, mau pelayanan publik. MPP Ramayana lantai 3. Benar. Jadi teman-teman bisa melakukannya itu setelah 1 tahun pernah di sebagai peserta mandiri. Iya benar. Semoga terjawab ya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Rahayu Astuti. Gini Kak pertanyaannya. Kak, kalau mau bayar tunggakan lewat Alfa tanpa ke kantor BPJS apakah bisa? Bisa teman-teman. Kan udah ada virtual account-nya ya kan. Teman-teman kalau misalnya kita daftar mandiri pasti dikasih virtual account-nya. Nah, virtual account itu bisa langsung untuk pembayaran tanpa kita harus datang ke kantor lagi. Iya benar banget. Kita tuh udah punya banyak banget channel pembayaran teman-teman. Ada 1 juta channel pembayaran, bisa dari m-banking, bisa dari e-wallet, bisa dari tempat-tempat pembayaran seperti Alfa, Pos gitu-gitu bisa ya teman-teman. Jadi jangan hirau, jangan apa? Karena kita punya moto Kak. Moto BPJS Kesehatan itu mudah, cepat, setara. Gitu dia. Keren kan teman-teman? Gitu dia ya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Yanti Store. Kak, gimana ya cara ganti BPJS perusahaan ke mandiri? Gimana tuh Kak? Oke, jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian nih sebagai peserta, kalau di BPJS Kesehatan itu namanya PPUBU, pekerja penerima upah badan usaha. Nah, jadi misalnya nih kalau misalnya Bapak Ibu udah keluar nih dari pekerjaan, bisa langsung beralih ke mandiri, bisa menggunakan Pandawa, bisa menggunakan Mobile JKN. Tapi kalau statusnya sudah tidak bekerja lagi ya Bapak Ibu gitu. Jadi kalau masih sebagai pekerja, masih pekerja penerima upah itu wajib masih ditanggung sama badan usahanya. Badan usaha, benar. Gitu. Karena banyak privilege-nya ya kan Kak.
Jadi teman-teman itu bisa menanggung satu pasangan sama 3 orang anak. Iya, benar. Nah, jadi bukan 3 orang anak aja sih, Bang. Iya, apalagi kita itu, Kak? ada lagi program namanya keluarga tambahan 1%. Keluarga itu untuk tambahan 1%. untuk badan usaha, terus untuk TNI Polri, terus selanjutnya untuk PNS. Nah, itu bisa sebagai misalnya gini, Bapak Ibu punya orang tua atau mertua, itu bisa ditanggung sebagai tanggungan Bapak Ibu sekalian yang bekerja sebagai di badan usaha, TNI Polri, itu bisa ditanggung. Cuman akan dikenai 1% lagi biaya tambahannya. Bisa orang tua, bisa mertua, dan anak keempat. Misalnya anaknya lebih dari 3 gitu Bapak Ibu. Jadi bisa tetap ditanggung tapi dengan catatan biaya tambahan 1%. Itu dia, dicatat ya teman-teman. Selanjutnya nih Kak, ada dari ada Bang dari Bang Mukridan. Konsul dong. Oke, selanjutnya nih dari Kak Yanti Store juga nih Kak. Gini Kak, yang sambungan tadi. Tapi coba tidak bisa Kak pas di langkah bagian pembayarannya Kak. Oh, berarti dia mau ngelangkah metode pembayaran auto debitnya Kak. Bisa nggak tuh Kak? Maksudnya gimana tuh? Tapi coba tidak bisa Kak pas di langkah bagian pembayarannya. Nah, untuk pembayaran sendiri kita nggak harus auto debit teman-teman. Kita ada pembayaran di luar itu juga. Coba dicek lagi ya. Oke, selanjutnya Kak ada juga nih pertanyaan dari Bang Hutagalung. Gini Kak pertanyaannya, Kak kalau BPJS Mandiri yang nunggak 14 bulan dibayar apakah langsung aktif Kak? Ya benar, kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya kalau misalnya punya tunggakan langsung dibayarkan lunas dan itu bisa langsung aktif Bapak Ibu kalau dibayarkan lunas seluruhnya. Benar. Jadi bakal bisa tetap digunakan. Iya. Gitu. Berarti jangan takut ya bayar harus nunggu berapa lama gitu, enggak. Dia bisa langsung aktif teman-teman. Oke, selanjutnya nih Kak ada juga dari Kak Andinda Asri. Kak, kalau ngaktifin BPJS lagi di BPJS keliling bisa nggak Kak? Soalnya ada BPJS keliling di kelurahan. Bisa dong guys. Iya. Jadi kalau misalnya memang status kepesertaan teman-teman semua ini ada yang udah non aktif, nah itu bisa mendaftarkan di BPJS keliling juga gitu. Bener. Jadi kita tuh banyak channel pelayanannya teman-teman. Ada yang tatap muka sama yang non tatap muka. Ya, dari yang tatap muka kita itu ada dari channel ini di kantor, ada juga yang di MPP, ada juga yang BPJS keliling itu tadi yang kita itu berarti jemput bola ya kan Kak. Kita datang ke kelurahan-kelurahan untuk agar masyarakat peserta-peserta lebih deket gitu kan Kak. Benar. Nah, kita juga ada layanan online teman-teman. Bisa dari Mobile JKN, Pandawa, sama Care Center 165 itu dia ya. Oke. Selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Fen. Kak mau tanya, kalau orangnya sudah meninggal, apakah wajib dinonaktifkan dan harus ke kantor? Oke, nah jadi untuk peserta yang udah meninggal ya tetap wajib dilaporkan ya Iya, guys. teman-teman. Jadi kita butuh laporan dari peserta juga, apakah pesertanya udah meninggal dengan membawa surat kematiannya ya teman-teman. Yes. Ya, jadi itu sebagai eviden kita untuk menonaktifkan peserta yang sudah meninggal gitu. Iya, karena kalau nggak dilaporkan kita juga nggak tahu Iya, teman-teman. benar. Ya, jadi coba langsung dilaporkan agar iurannya itu tadi tidak menggulung. Iya. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih teman-teman kita menginfokan nih ke teman-teman karena kita tuh sekarang udah ada fitur yang lebih canggih lagi nih Kak di TikTok. Kita bisa teman-teman bisa melakukan registrasi ataupun pendaftaran Mobile JKN BPJS Kesehatan dari form yang ada di kiri pojok bawah ini Kak. Nah, jadi teman-teman yang mau mendaftarkan kepesertaan JKN boleh diisi form yang ada di keranjang kiri bawah tadi. Nanti akan mengisi form yang sudah disediakan lalu akan diteruskan tuh ke ini Kak, jelita. Nah, jadi nanti ada tim yang jelita untuk menindaklanjuti form-form teman-teman tersebut. Jadi teman-teman nggak harus lagi ke kantor, tapi dari TikTok juga udah bisa sekarang teman-teman. Nah, jadi guys, sudah mudah banget ini mudah kan. banget, gila. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mendapat pelayanan instan dari BPJS Kesehatan bisa langsung diisi formnya aja ya. Oke,
Tapi teman-teman nanti standby HP-nya karena nanti bakal dihubungi oleh care center kita di 165. Jadi nanti ditanyain terkait apa aja yang mau dilakukan, ikutin aja prosedur-prosedurnya. Jadi nanti bisa langsung diitukan ya. Dia apa kak? Diitukan apa tuh kak? Didaftarkan, benar. Ya bagus. Oke kak, dari Kak Pen lagi nih tadi kak. Kak, meninggalnya dari bulan Maret, tapi saya belum lapor kak. Kalau sudah lapor, apakah bulan April ini sudah tidak bayar? Oke, nah jadi dipastiin dulu ya guys. Untuk Kak Fen tadi ya? Iya Kak Fen. Untuk Kak Fen dipastiin dulu status kepesertaannya itu sebagai peserta mandiri ya. Kalau misalnya sebagai peserta mandiri bakalan tetap berjalan iurannya gitu. Iya. Tapi tetap harus dilaporkan ya Kak, biar tagihannya itu nggak jalan terus gitu. Iya ya benar. Nah jadi kan sayang tuh bayar terus. Nah jadi kalau misalnya dilaporkan segera kan jadi tagihannya nggak berjalan terus. Iya gitu. benar. Karena kan nanti di surat kematian juga tercantum tanggalnya kan kak. Bener. Jadi nanti tinggal disinkronkan lagi. Iya. Yang penting dari kakaknya melakukan pelaporan aja. Nanti bakal dinonaktifkan kartu kepesertaan yang sudah meninggal tersebut ya. Oke, selanjutnya nih kak ada juga pertanyaan dari Kak Rahma. Kak mau tanya, kalau BPJS mau pindah ke KIS pemerintah harus bayar tunggakan dulu ya kak? Sama yang kayak yang tadi ya guys. Nah tetap sama. Jadi kalau untuk pengajuan kita ke bantuan iuran pemerintah, ya. Nah itu tunggakan tetap harus dibayarkan. Iya benar. Nah jadi itu tunggakan itu tetap ditagihkan kepada teman-teman semuanya. Kalau Ya. misalnya memang belum lunas bisa menggunakan apa? Bang? Program rehab teman-teman, benar. rencana pembayaran bertahap. Jadi teman-teman aksesnya juga nggak ribet, bisa dari aplikasi mobile JKN. Nah jadi nanti buat teman-teman yang merasa berat nih kalau dilunasin sekaligus bisa dicicil menggunakan program rehab gitu ya. Oke, selanjutnya nih kak ada juga pertanyaan dari Kak Via. Kak, satu BPJS bisa diisi 2 kakak yang berbeda nggak? Oke, nah jadi kalau untuk sebagai peserta mandiri ya guys, itu susunan kartu keluarga. Iya. Jadi kalau misalnya mau mendaftar mandiri tetap harus satu susunan keluarga. Kalau misalnya beda kartu keluarga nggak bisa guys. Iya. Jadi tetap masing-masing kartu keluarga gitu. Karena kita udah sinkron dengan Disduk Iya, Capil teman-teman. bener. Jadi kalau misalnya si satu nik satu kakak kan nggak mungkin dinikahin ada kakak yang lain Iya, gitu ya kak. Bener gitu kak. Iya. Nah Bener ya? jadi kalau misalnya di BPJS Kesehatan sendiri ya teman-teman, Ya. itu satu nik hanya bisa satu kepesertaan aja. Benar. Gitu. Semoga terjawab ya kak. Oke, selanjutnya nih ada juga pertanyaan dari Kak Upi Nawawi. Apa itu Kak, pertanyaannya? disuruh screening itu maksudnya apa ya kak? Oke, di mobil JKN itu kita misalnya nih disuruh screening ya Bapak Iya. Ibu. Nah jadi itu sebagai pencegahan awal ya. Iya Bang? benar, deteksi awal. Deteksi jika- awal. Ah. Kalau misalnya memang Bapak Ibu dinyatakan sebagai ada sakit ini, Iya, ada gitu kan. indikasi-indikasi. Ada indikasi ini Ah. gitu. Nah jadi sebagai pencegahan awal makanya Yes. dilakukan untuk screening di mobil JKN. Jangan lupa screening Benar, teman-teman. jangan lupa teman-teman, karena dia cuma 1 tahun itu satu kali Iya, teman-teman. benar. Yes. Kalau tidak dilakukan tidak berpengaruh ya kak. Sebenarnya juga itu nggak lama teman-teman. Jadi untuk ngisi waktu luang teman-teman sambil nunggu ataupun sambil misalnya mau ambil antrian online gitu kan harus screening dulu tuh. Nah itu sambil diisi nggak lama kok teman-teman. Itu sebagai deteksi dini ya kan kak, biar Ya, untuk benar. mencegah juga apakah ada indikasi-indikasi penyakit-penyakit kronis gitu di Ya, kemudian hari benar. gitu ya. Oke, selanjutnya nih kak ada juga pertanyaan dari Bang Ismail 7127. Pertanyaannya gini kak mau nanya, untuk membuat BPJS anak usia 1,5 tahun gratis nggak kak? Oke, nah jadi kalau untuk pengajuan atau pendaftaran BPJS Kesehatan itu nggak ada dipungut biaya ya guys. Sama sekali tidak ada dipungut biaya. Iya, bisa benar. ya tadi bisa menggunakan aplikasi yang di atas ini guys. Iya benar. Nah itu bisa menggunakan mobil JKN, bisa menggunakan Pandawa atau Bapak Ibu semua bisa datang langsung ke MPP Ramayana lantai 3 Pematang Siantar. Iya, benar Nah jadi banget.
mengingatkan teman-teman semua ya, untuk pendaftaran BPJS Kesehatan itu tidak ada dipungut biaya sama sekali ya guys. Benar. Tapi kalau misalnya sesuai dengan Perdir, teman-teman yang tahun kelahirannya itu di 2018 ya Kak, 2018 ke atas, itu bayinya itu menggulung dari awal lahir ya kan, Kak? Jadi nanti dikondisikan saja teman-teman ya. Oke, selanjutnya Kak langsung ke kantor Kak. Apa nih Bang Ismail? Kalau di Pematang Siantar udah nggak ada pelayanan di kantor BPJS Kesehatannya, tapi kita di MPP Ramayana ya Bang, lantai 3. Lantai 3 teman-teman. Tapi kalau misalnya Kakak bukan domisili di sini, ya disesuaikan aja di BPJS Kesehatan terdekat gitu ya. Atau biar nggak jauh-jauh nih ya kan Bang. Iya, dari mobil JKN bisa, dari Pandawa bisa, atau gitu dari ya. care center juga bisa teman-teman. Iya teman-teman. Atau misalnya ini Kak, form ini juga bisa teman-teman. Diisi aja formnya, nanti ditindaklanjuti sama teman-teman jelita kita, nanti dihubungi sama care center kita. Jadi teman-teman kasih nomor HP yang memang aktif dan teman-teman standby gitu. Jadi nanti tinggal ditindaklanjuti ya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan nih Kak dari Kak Mermaid. Iya, Mermaid nih Kak. Mermaid pun benar Kak. Oke, selanjutnya pertanyaannya mana ya pertanyaannya ya? Gini Kak, kalau pernah punya BPJS terus stop bayar, itu hitungan tagihannya gimana ya? Apakah jalan terus? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman semua nih lupa bayar atau memang tidak melakukan pembayaran, itu tuh tagihan tetap berjalan ya guys. Teman-teman. Nah, jadi batas kita itu untuk pembayaran tunggakan iuran itu 2 tahun ya kan? Iya, 24 bulan batasnya. Yes. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nunggak sampai 10 tahun nih, nah bukan 10 tahunnya dibayar teman-teman, tapi dia 24 bulan. 24 bulan plus 1 bulan berjalan Iya, aja benar. ya. Oke, dan kalau misalnya memang masih berat juga tuh, teman-teman bisa menggunakan program rehab tadi ya. Oke, selanjutnya ada juga nih Kak pertanyaan dari Kak Erlina Nainggolan 7. Gini pertanyaannya, Kak, PBI saya tiba-tiba tidak aktif, bagaimana cara mengaktifkannya lagi ya Kak? Oke, untuk cara pengaktifan kembali itu bisa Kak, itu tadi dari Kak siapa? Kak kakak lah pokoknya. Jadi iya. kakak bisa datang ke Vaskes nih, bisa minta surat rekomendasi dari Vaskes. Nah, jadi setelah kakak minta surat rekomendasi dari Vaskes, bisa datang langsung ke dinas sosial. Nah, jadi dinas sosial yang menseleksi nih kakak masih layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah lagi. Iya gitu. benar, karena itu ranahnya bukan pemerintah di daerah. BPJS Kesehatan ya guys. Bukan ranahnya kita guys, mohon maaf ya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga dari Kak Cindy Antika nih Kak. Kak, kalau mau bikin BPJS buat anak baru lahir itu langsung ke kantornya ya Kak? Oke, nah jadi kalau misalnya kakak nih baru lahirannya tuh di rumah sakit, nah biasanya di rumah sakit itu langsung didaftarin gitu. Nah kalau misalnya kakak mau daftarin bayinya, bisa juga langsung ke ini dari Pandawa juga bisa. Terus selanjutnya langsung datang ke MPP Ramayana lantai 3 juga bisa. Juga bisa, ya. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Mau yang dari online kah atau mau yang langsung tatap muka biar langsung ketemu kakak-kakak di sana bisa juga. Biar langsung dapat penjelasan juga bisa guys. Benar. Terima kasih Kak, sama-sama. Selanjutnya nih Kak, dari Kak Yanti Store nih. Pas di bagian verifikasi auto debitnya nggak bisa, gimana ya Kak? Nggak bisa. Nggak bisa gimana tuh? Ini mau pembatalan auto debit ya Kak ya? Kakaknya mau pembatalan auto debit atau mau pengaktifan kembali atau mau pendaftaran awal atau gimana nih? Coba bisa dijelasin Kak Yanti Store. Jadi kita tahu nih gimana cara nuntunnya ya Kak ya. Iya, benar. Sabtu buka Kak? Enggak Kak Susi Sitohang. Tapi untuk pelayanan online coba diajukan aja di Pandawa gitu ya. Kalau misalnya mau perubahan data peserta yang kayak Vaskes itu bisa
Di ke mobile JKN. mobile JKN aja teman-teman, nggak harus datang ke kantor, Iya, ya kan Kak? bener. Oke, selanjutnya dari Kak Ismail. Kak, apa aja syarat-syarat untuk membuat BPJS? Oke, jadi syarat-syaratnya itu guys cukup KTP, kartu keluarga, dan rekening. Buku rekening. Yes. Itu aja. Mudah banget. Kalaupun nggak ada buku rekening, bisa screenshot mobile banking. Iya, benar. Iya, benar. Mudah banget teman-teman. Daftarin aja ya. Oh, ini dari Kak Yanti Store. Awalnya BPJS perusahaan, Kak, mau ganti ke Mandiri karena udah tidak bekerja lagi. Oke, nah jadi kalau misalnya udah nggak bekerja lagi Kak, bisa melakukan pendaftaran ulang. Jadi dia itu tagihannya memang nggak berjalan karena dia statusnya non aktif nih, makanya tidak ada tagihan. Selanjutnya kalau kakak mau aktif kembali bisa menggunakan mobil JKN, Pandawa, atau bisa datang langsung ya Kak ke MPP Ramayana lantai 3 untuk melakukan pendaftaran ulang ya Bang. Yes. Biar supaya status kepesertaannya itu aktif guys. Iya, benar. Coba ya teman-teman diinin aja ya. Oh ya, tadi kakak ini mau bilangin juga mau cara ngelangkahin auto debit itu tadi Kak. Bisa nggak tuh Kak? Melangkahin auto debit. Iya. Nah jadi itu nanti bisa dibantu sama teman-teman kita di MPP. MPP, Kak? iya bisa langsung datang ke MPP atau BPJS Kesehatan terdekat ya. Oke, selanjutnya nih Kak ada juga dari Kak Lia nih. Kak, gimana cara pisah kakak? Soalnya sudah menikah, jadi mau pecah kakak, gimana? Oke, kalau untuk update kartu keluarga bisa ke Dukcapil dulu ya guys. Iya. Nah jadi kalau misalnya udah update di Dukcapil nih, udah jadi gabung sama suaminya, nah itu baru bisa diupdate di BPJS kesehatannya gitu Iya, guys. bener banget. Jadi kalau mau update kakak tetap ke Dukcapil dulu ya guys. Yes, benar. Selanjutnya nih Kak, ada dari Kak Hana. Kak, cara pindah Vaskes gimana caranya Kak? Mudah banget guys, jadi tinggal menggunakan mobil JKN. Kalau misalnya tidak punya mobil JKN bisa menggunakan yang lebih simple nih, Pandawa. Ih, Nah simpel Pandawa banget. ini hanya dari WA aja guys, jadi tinggal diakses, mengisi link, mau perubahan apa. Nah jadi kalau misalnya mau perubahan Vaskes bisa dipilih perubahan Vaskes. Nah cukup mudah guys, nggak perlu datang lagi ke kantor. Benar banget. Gitu ya caranya teman-teman. Mudah banget, semuanya itu udah via online ya kan Kak? Oke, selanjutnya nih Kak ada juga pertanyaan dari Kak Milo Krokobar. Kak, kenapa ya daftar akun di aplikasi JKN tidak bisa dikirim pesan kode OTP-nya? Oke, nah jadi sebenarnya guys, kalau untuk kode OTP itu kalau misalnya masih menggunakan nomor telepon itu harus ada isi pulsa dulu guys. Iya. Jadi kalau misalnya mau diupdate bisa menggunakan Gmail aja biar OTP-nya bisa dikirimkan di Gmail. Yes, Tuh. benar. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Kak ada juga pertanyaan dari Kak Yanti Store lagi nih Kak. Kak mau pakai Pandawanya aja Kak? Ya, itu di sini Kak nomornya Kak. Iya benar. Ini nomor WA-nya. Iya, nanti diikutin aja. Nanti kakak bilang aja hai, halo atau assalamualaikum. Nanti dikasih pilihan. Ya, nah, nanti disesuaikan aja apa-apa yang kakak butuhin gitu ya. Oke, selanjutnya nih Kak ada juga dari Kak Roblox. Kak, BPJS saya mandiri. Awalnya bisa bayar. Sekarang mau bayar tagihannya sudah terbayar. Itu harus gimana ya Kak? Oke, Kak ini berarti status kepesertaan mandirinya belum pernah dibayarkan atau sudah dibayarkan, kemungkinan itu VA-nya tertutup. Iya. Jadi harus diupdate dulu VA-nya gitu. Bisa datang ke kantor ke MPP juga, guys. Ya benar. Jadi nanti tinggal dituntun sama sama petugas MPP ataupun petugas BPJS-nya ya. Oke, selanjutnya dari Kak It's Your Girls. Pertanyaannya gini Kak. It's Your Girls. Gini Kak. Kak, saya punya BPJS Mandiri, tapi per Februari berubah sendiri ke PBI. Apa karena suami saya PBI ya? Oke, nah guys, nah jadi kalau misalnya teman-teman yang ada pertama awalnya dari Mandiri, terus beralih ke sebagai peserta PBI, itu bisa aja karena teman-teman ini
dia sesuai dengan kriteria yang ada di pemerintah. Misalnya Iya, desilnya benar. desil 1, 2, 3. Nah, berarti kakak layak mendapatkan bantuan pemerintah. Iya. Itu makanya beralih ke bantuan pemerintah ya, guys. Ya, karena kan datanya terus bergerak nih Iya. teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pernah PBI juga sering-sering dicek tuh apakah masih aktif atau enggak, dan ceknya itu mudah banget, bisa dari rumah aja, dari mobile JKN gitu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Lia, fast respon dong Kak. Waduh, kita sudah berusaha semaksimal mungkin teman-teman, karena chatnya juga banyak. Coba teman-teman kalau misalnya ada yang masih belum kejawab, coba di chat-chat aja, di spam-spam aja, nggak apa-apa kok ya. Selanjutnya nih Kak, dari Kak Rian Nong 96. Kak, BPJS tunggakannya bisa dipindah ke KIS nggak? Jadi untuk tunggakan itu nggak bisa ya, guys. Iya. Tunggakan itu tetap melekat dan harus tetap dibayarkan. Benar. Nah, itu gimana bang kalau misalnya nggak bisa langsung bayar nih, langsung lunas, gimana caranya bang? Iya, kalau teman-teman yang terkendala mau bayar instan, mau bayar lunas karena terlalu besar, teman-teman bisa cicil sekarang. Kita ada nama program rehab, rencana pembayaran bertahap. Jadi teman-teman bisa ngelakuinnya itu dari rumah aja, bisa dari mobile JKN. Tapi kalau misalnya masih belum jelas, teman-teman bisa datang juga ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk dibantu nanti sama teman-teman telpon kita ya. Kayak nanti bakal dikasih kok simulasi-simulasinya. Oke? Oke, selanjutnya nih dari Kak Lia nih, Kak Lia yang tadi ya. Gini, Kak, gimana? Waduh, kencang banget nih Kak. Gini, Kak, status saya sudah menikah jadi pengen pecah kakak. Bisa Kak? Bisa. Ya, yang Bisa. penting. Nah, jadi tetap harus dilaporkan ya guys. Bener. Bisa menggunakan Pandawa, bisa langsung datang ke MPP. Iya. Kecuali nih di kakak yang terbarunya udah update ya bang. Nah, bener. Baik itu kakak yang fisik ataupun yang di Dukcapil guys. Yes. Nah, jadi itu baru bisa kita pisahkan. Kalau misalnya belum terpisah, masih statusnya beda-beda kakak, itu nggak bisa. Nah, kita kan sinkron nih sama Dukcapil guys. Nah, jadi harus ke Dukcapil dulu untuk pengurusan kakak barunya, baru bisa kita pisahkan di status kepesertaannya gitu. Nah, Kak Lia bilang lagi nih Kak, yang pertanyaan saya, apakah BPJS saya dari orang tua masih bisa dipakai? Nah, kalau misalnya bisa dipakai atau enggaknya itu bisa dilihat dulu status kakak itu aktif atau tidak. Dan cara ngeceknya itu mudah banget Kak, bisa dari mobile JKN di info peserta. Kalau misalnya statusnya itu aktif, maka masih pasti bisa digunakan Ya, Kak. benar. Tapi kalau misalnya statusnya nggak aktif, nanti dilihat juga itu nggak aktifnya karena apa. Jadi nanti bisa langsung diaktifin lagi gitu ya. Oke Kak Lia, semoga terjawab ya Kak Lia. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kakak Bunga Matahari. Kak, alur persalinan di rumah sakit gimana ya? Oke guys, nah jadi kalau untuk persalinan itu bisa dari dirujuk pertama bisa dari FKTP pertama atau dari puskesmas. Kalau misalnya memang butuh rujukan bakalan di rumah sakit nih guys. Cuman kalau misalnya udah gawat darurat bisa langsung masuk ke IGD dan ditangani di rumah sakit. Iya, Gitu. bener. Jadi tetap dia alurnya harus di FKTP dulu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman misalnya dirujuk nih. butuh dirujuk Atau indikasi dari dokternya itu butuh yang lebih lengkap nih Iya. alat-alatnya atau butuh sesar. Nah itu biasanya dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit. Cuman kalau udah gawat darurat guys, udah darurat bisa langsung datang ke rumah sakit ya guys. ya, yang penting ada indikasi medis teman-teman ya. Dan itu indikasi medisnya dari dokter. Kita nggak bisa intervensi ya. Oke, selanjutnya nih Kak, dari Kak Lia tadi, walaupun udah pecah kakak masih bisa dipakai berarti ya Bang? Bisa. Kalau aktif bisa. Kalau statusnya kepesertaannya masih aktif tetap bisa digunakan kapanpun Kak. Iya, tapi kita anjurkan Kak, karena posisinya udah pecah kakak, langkah lebih baiknya dilaporkan tuh setelah kakak punya kakak yang baru, agar datanya itu sinkron dan ketika ada kebutuhan-kebutuhan mendesak tidak perlu banyak-banyak ini ya kan Kak, perubahan-perubahan segala macamnya. Iya. Karena memang udah diupdate ke yang kakak terbaru gitu. Bener. Ya. Oke, selanjutnya melaporkannya di mana? Melaporkannya bisa di channel-channel tatap muka, bisa dari MPP, kalau misalnya di Pematang Siantar bisa juga ke BPJS Kesehatan terdekat.
Oke, selanjutnya dari Kak Ria Nong 96. Nah, pas rehab bayar cicilan pertama langsung aktif apa tunggu lunas, Kak? Oke guys, nah jadi kalau untuk rehab sendiri itu kalau misalnya masih rehab belum aktif ya Bang. Iya bener. Jadi harus sampai lunas dulu guys baru bisa Iya, aktif. Bener, jadi harus lunas dulu baru bisa aktif ya teman-teman. Oke, semoga terjawab Kakak. Selanjutnya nih, ini di mana Kak? Kami dari BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, tapi nggak harus orang Siantar yang nanya kok, orang-orang dari mana aja bisa. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan terkait JKN teman-teman ya. Kita juga mau ngingetin lagi nih buat teman-teman, untuk teman-teman yang mendaftarkan kepesertaan JKN, bisa juga kok dari TikTok sekarang ya, karena kita ada fitur pengisian form yang ada di kiri keranjang bawah kiri ini. Nah, nanti akan mengisi form yang sudah disediakan, lalu akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti oleh teman-teman kita dari Jelita. Jadi buat teman-teman yang udah ngisi form, di standby aja HP-nya, nanti dihubungi sama pihak dari Care Center 165 ya. Nanti diikutin aja apa-apa syarat administrasi yang mau dilengkapi. Benar. Iya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan nih Kak dari Kak Putri. Kak, BPJS KIS saya yang dari kantor sudah nonaktif. Saya mau beralih ke PBI bisa nggak ya? Dan syaratnya apa aja? Oke guys, kalau udah nonaktif bisa nih dari tanpa harus datang ke kantor nih guys. Nah, ada Pandawa, ada Mobile JKN, ada Care Center. Nah, itu bisa guys. Nah, jadi kalau untuk beralih ke sebagai peserta mandiri, untuk syaratnya sendiri tadi apa aja Bang? Ada KTP sama buku rekening. Nah, kalau misalnya nggak ada buku rekening gimana bisa Bang? dari screenshot Mobile JKN. Itu dia. Biasa kan screenshot gini Kak, iya kan? Gitu dia. Tapi kalau misalnya mau ke PBI itu nanti dia tergantung daerah setempat teman-teman. Jadi teman-teman bisa berkoordinasi dengan desa setempat karena tiap daerah punya kebijakan masing-masing. Dan untuk PBI sendiri itu ranahnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat ya teman-teman, bukan dari BPJS Kesehatan. Ya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga dari Kak Sandra Ginting nih Kak. Kak, waduh, keangkat nih pertanyaannya. Rame banget loh Kak sore ini. Gimana teman-teman sore ini? Masih bahagia nggak? Oh nih pertanyaannya. Waduh, kencang banget Kak. Kencang kali ya. Kencang kali ya. Coba, oh nih Sandra Ginting. Kak, saya bayar 2 bulan nih, tapi hari ini aku udah bayar Kak, terus di info kepesertaanku masih masa denda RITL, kenapa ya? Nah, jadi kalau untuk denda RITL itu guys, itu hilangnya itu dalam masa 40 hari. Iya, 45 hari. 45 hari. 45 hari ya, Iya. 45 hari. Nah, jadi setelah 45 hari masa denda itu selesai. Nah, jadi denda itu sebenarnya guys, kalau misalnya untuk rawat jalan, dipakai untuk rawat jalan aja, tidak ada dikenai denda ya guys. Bener. Cuman kalau misalnya teman-teman semua melakukan rawat inap di rumah sakit, baru dikenai denda gitu. Iya, benar. Gitu ya teman-teman. Tapi tetap bisa digunakan ya guys. Iya, dan pasti mendapat pelayanan yang sama. Karena kita punya moto Kak. Apa motonya Kak? Mudah, cepat, setara. Gitu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya nih Kak. Nih, ada juga dari Mak Jos nih Kak. Dari Mak Jos, pertanyaannya gini. Berat Kak bayar tunggakan 10 juta semenjak Covid. Dulu ditanggung perusahaan, sekarang udah resign. Nah, buat teman-teman yang merasa terkendala nih bayar instan untuk iurannya, teman-teman sekarang kita udah ada program cicil, yaitu program rehab, rencana pembayaran bertahap. Teman-teman bisa bayar cicilan supaya nggak terasa tuh kan. Dan kalau misalnya misalnya dari zaman Covid berarti 2019 ya. Kalau 2019 kita tambah-tambah 7 tahun berarti udah ya Kak. Nah 7 tahun berarti Kakak nggak harus 7 tahunnya dibayar, tapi cuman 2 tahun plus 1 bulan berjalan aja gitu ya. Udah didiskon tuh Kak. Oke, semoga terjawab ya Kak. Oke, selanjutnya nih ada juga nih Kak pertanyaan dari abang ini nggak ada nama Kak, tapi view-nya view gunung, kayaknya anak gunung nih Kak. Oh, anak gunung. Iya. Kak, aku dari Pandawa mau pengurangan anggota karena udah meninggal, tapi gagal padahal udah ikut isi form.
Oke, mungkin ada kendala ya guys, Iya. atau boleh dilihat kendalanya itu apa, biasa disampaikan ya Bang di Iya, pesan. benar. Biasanya akan diarahkan ke NPP. Iya. Nah, nanti boleh datang ke NPP Ramayana ya Bang. Ya, kalau misalnya abang di Pematang Ya, Siantar benar. bisa datang ke Ramayana lantai 3, atau kalau misalnya abang di luar daerah disesuaikan aja di kantor BPJS Kesehatan terdekat Ya, gitu benar. ya. Oke, selanjutnya dari Kak Gemoy. Oke Kak, ke Ramayana aja lah. Oke, iya Kak. mantap. Semoga terjawab dan membantu ya Iya, Kak. benar. Dari Kak Gemoy nih Kak, Min, kalau bayar tunggakan itu ada potongan nggak? Nah, potongan apa nih? Nah, kalau misalnya potongan kita mungkin misalnya nih orang kakak, abang Ya. semuanya itu menunggaknya 5 tahun, udah 5 tahun nih. Iya, udah 5 Jadi yang tahun. dibayarkan itu cukup 2 tahun plus 1 bulan berjalan. Iya benar, Tuh. cuman 25 bulan lah ya Kak. Ya, benar. Jadi 3 tahunnya itu tadi Tidak dibayarkan. tidak dibayarkan ya. Oke, selanjutnya dari Sagittarius, Kak, itu ada pemutihan nggak kalau soal tunggakan? Nah, untuk pemutihan sendiri kita sama-sama menunggu teman-teman. Kita sama-sama menunggu regulasi dari pusat, apapun keputusannya, dan BPJS Kesehatan sendiri sudah siap teman-teman. Apapun nanti yang akan dibilang sama pemerintah pusat. Jadi kita sama-sama menunggu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada juga nih Kak dari Kak HR. Kak mau upgrade dari BPJS PBI ke Mandiri bisa lewat online nggak ya? Bisa guys. Nah, Bisa. jadi kalau misalnya kakak nih mau update ke kelas 1, nah itu bisa guys. Kalau misalnya dari PBI kan di kelas 3. Kalau misalnya mau upgrade mandiri kelas 1 bisa menggunakan Pandawa aja. Iya, benar. Atau bisa mobil CKN juga bisa gitu. Mudah banget ya kakak ya. Oke, selanjutnya nih Kak ada juga dari Kak Juni. Gini Kak pertanyaannya, Kak kenapa ya anak saya baru daftar BPJS udah ada tunggakan 800 lebih? Oke, nah jadi Kak kemungkinan itu sebelum melakukan pendaftaran yang awal itu pernah mandiri, Iya. cuman beralih ke misalnya nih ke pemerintah atau ke badan usaha. Nah tunggakannya sebelumnya itu tetap harus dilunasin dulu karena dia masih tertagih ya kan Iya, Bang. bener. Nah jadi tunggakan yang sebelumnya itu tetap harus dibayarkan dulu, baru bisa beralih ke mandiri lagi. Iya, Gitu. benar. Semoga terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih ada juga pertanyaan dari Kakak Sagittarius. Kak itu ada pemutihannya nggak kalau soal tunggakan? Waduh, ini kakak udah dijawab tadi Kak. Kita sama-sama menunggu ya Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Imul. Kak, kalau aktifkan BPJS pemerintah yang mati gimana ya? Via online bisa nggak Kak? Bisa dong guys, ini di atas nih ada bisa dari Pandawa, bisa dari mobil JKN, bisa dari care center, atau dari link di bawah ini guys. Iya, tapi itu untuk yang mandiri ya. Tapi Iya, kalau yang pemerintah, benar. teman-teman tetap ada prosedurnya. Teman-teman bisa berkoordinasi dengan Pemerintah daerah pemerintah setempat. daerah setempat, bisa dari kelurahan. Karena itu dia biasa diminta SKTM ya Kak. Iya, benar. Jadi nanti coba dilengkapi aja teman-teman. Selama kuotanya ada dan data teman-teman apa sih? Sesuai. benar. Kalau data teman-teman sesuai untuk dibantu pasti dibantu kok teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada juga nih Kak dari Kak Rioi 48. Kak, kalau adik saya sudah berumur 23 tahun, tapi dia penyandang disabilitas permanen, gimana ya Kak? Gimana apa nih Kak? Gimana Nah. apakah ditanggung atau gimana apa? Coba dijelasin sedikit lagi Kak, biar bisa kita jawab ya. Oke, selanjutnya ada juga nih Kak dari Kak Natalia Ayu Lestari. Kak, apakah nama di BPJS bisa diganti bukan untuk baby agar sesuai dengan KTP baru? Oke, nah jadi guys untuk kalau misalnya kalau bayi itu biasanya namanya bayi nyonya ya. Iya, benar. Nah jadi kalau misalnya udah update nih, udah punya nicknya, udah update di Dukcapil, itu bisa langsung menggunakan Pandawa di update-nya. Ya. Atau bisa juga datang langsung ke kantor BPJS terdekat ya guys. Iya, benar banget. Itu biasa cepet-cepet kalau misalnya udah ada nama sendiri langsung aja didaftarinnya Iya, kan Kak, langsung dilaporin. benar. Biar yang terdaftar itu bisa Valid datanya. benar. Oh, dari Kak Rioi 48 nih Kak yang saudaranya yang disabilitas.
BPJS-nya mandiri atau ngurus gratis? Soalnya kan nggak ada KTP-nya. Oh, nggak ada KTP-nya. Nah, jadi guys, kalau di BPJS Kesehatan itu kita inquiry-nya itu sama Dukcapil dan harus menggunakan NIK gitu. Tapi kalau misalnya dia di kakak, biasa ada tuh NIK-nya ya kan Kak? Iya, nah, benar. coba Pasti dibawa masuk kakak kan Kak? Coba dibawa kakak. Pasti masih ada NIK-nya. Dibawa kakaknya, terus nanti coba didaftarin. Kan itu nanti dia biasa ada NIK. Karena NIK yang ada di KTP sama pasti dengan yang ada di KK. Iya, Coba ya Kak. benar. Oke, selanjutnya ada juga nih Kak pertanyaan dari Mirna Nyoman. Waduh, pertanyaannya gini. Keangkat lagi nih. Nih pertanyaan nih. Waduh, keangkat lagi. Bentar ya teman-teman. Banyak banget nih pertanyaannya nih. Oh, gini aja. Kak ini aja nih. Kak Lang Buana 69. Kak, kalau BPJS-nya ada 3, Pak Larinya ada 3, tapi satu perusahaan, apa bisa cair sekaligus? Waduh, sepertinya teman-teman salah alamat. Karena kita BPJS Kesehatan guys. Iya. Kalau misalnya pencairan seperti itu biasanya di BPJS sebelah teman-teman, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk kita sendiri dari BPJS Kesehatan nggak ada teman-teman yang namanya pencairan, karena kita berdasarkan asas gotong royong. Yang sehat membantu yang sakit dibantu sama yang sehat. Gitu ya. Coba dikonfirmasi ke instansi terkait teman-teman, karena takutnya salah informasi Iya, gitu ya. benar. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Rioid 48 tadi Kak. Di kakak ada Kak, dan kemarin saya ngurus buat mandiri, tapi dia ikut pembayarannya sama saya. Ya, benar guys. Jadi kalau misalnya mendaftarkan sebagai peserta mandiri itu satu kakak ya guys. Jadi kalau satu susunan kartu keluarga, nah jadi misalnya ada ayah, ada ibu, ada anak pertama, kedua, misalnya itu status kepesertaannya nonaktif, nah itu bakal berlanjut ke seluruhnya ke mandiri ya bang. Iya, bener. Jadi nggak bisa hanya satu orang aja guys. Iya benar. Jadi nanti dia sekali waktu pembayaran juga sekaligus semuanya. Iya benar. Ya, semoga terjawab dan semoga kepesertaannya tetap terjaga ya. Oke, selanjutnya. Jadi dia nggak bisa gratis ya Kak, dia kan penyandang disabilitas. Nah, itu gimana? tadi boleh diajukan ya Kak, itu bisa datang ke pemerintah daerah atau pemerintah desa setempat ya, bisa diajukan. Biasanya mengurus SKTM iya. Benar. Karena itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan teman-teman. Jadi nanti bisa pengajuan dulu ya guys. Kalau misalnya memang udah lengkap berkasnya atau memang sudah layak nih mendapatkan bantuan iuran pemerintah, pasti akan dibantu kayak kan Bang? Benar banget, pasti bakal dibantu teman-teman selama mengikuti prosedurnya. Jadi coba diajuin aja, karena kita juga nggak bisa intervensi teman-teman, itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan ya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak 23. Kak, kenapa ya tiba-tiba BPJS PBI jadi nggak aktif? Waduh, kayaknya banyak pertanyaan serupa nih Kak terkait jadi PBI. Guys, kalau untuk PBI yang udah nonaktif, nah itu kemungkinan desil, mungkin udah pernah dengar ya guys untuk desil. Nah, desilnya itu udah lebih dari 6. Nah, itu udah dikatakan tidak layak lagi untuk mendapat bantuan iuran dari pemerintah ya Bang. Itu makanya dinonaktifkan guys gitu. Jadi kalau misalnya mau status kepesertaannya mau aktif kembali nih, bisa beralih ke mandiri. Bisa menggunakan mobil JKN, bisa menggunakan Pandawa gitu. Karena sifat datanya tersebut terus berjalan ya kan Kak? Iya benar. Jadi coba dicek aja status pesertanya di mobil JKN. Tapi buat teman-teman nih yang kira-kiranya mau daftar ke kepesertaan BPJS Kesehatan, bisa juga dari TikTok loh teman-teman. Sekarang bisa dari ngisi form yang ada di ujung kiri bawah, pojok kiri bawah. Nanti akan diteruskan dihubungi oleh petugas jelita kita. Jadi buat teman-teman nanti standby aja, nanti dihubungi sama care center kita 165 ya, dan dilengkapi aja persyaratan-persyaratan yang nanti akan diinfokan gitu ya. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan nih Kak dari Kak Ibnu Munzir. Apa itu Bang, pertanyaannya? Kak, BPJS prabayar aku
udah nggak aktif, bisa nggak dipindah ke PBI? PBI lagi Kak, gimana? Oke, nah jadi kalau untuk PBI guys itu ranahnya di pemerintah guys. Nah jadi bisa aja untuk pengajuan, misalnya mau pengajuan dulu minta surat SKTM-nya, baru bisa datang ke Dinsos. Nah itu pihak dinas sosial yang berhak menentukan apakah Bapak Ibu layak nggak untuk mendapatkan bantuan iuran. Gitu. Oke teman-teman, gak kerasa nih teman-teman, kita udah mau 1 jam aja nih nemenin teman-teman sekalian ngejawab pertanyaan-pertanyaan terkait JKN. Jadi kita akan live lagi Kak, kita bakal live lagi minggu depan dengan bintang tamu yang lain, ataupun bisa jadi dengan Kak Ina lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen ketemu Kak Ina lagi, teman-teman bisa DM aja ke TikTok kita ya, request siapa yang mau diundang. Ada Kak Ina, ada Kak Ina gitu ya. Berarti Kak Ina lagi bisa dong. Oke, jadi buat teman-teman yang kiranya pertanyaan-pertanyaannya belum kejawab dan mungkin mau tahu nih tentang BPJS lagi tapi kehalang waktu, teman-teman bisa follow aja dulu. Jadi kalau kita live nanti dapat notif, jadi teman-teman bisa langsung join dan langsung tanyain pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Kita kasih waktu 5 detik ya kan Kak untuk follow dulu. 1 2 3 4 5. Oke, terima kasih teman-teman yang udah follow. Selamat sore Kakak, selamat sore Kak Cia. Oke, kayaknya kita mau jawab ini dulu deh. Mau jawab 2 pertanyaan terakhir deh Kak. Oke. Ya, sambil biar ngepas ke jam 16:10. Coba. Boleh. Dari Kakak coba pilih pertanyaannya. Ayo teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab, di spam aja coba. Oke. Coba Kak. Kak, untuk nama bayi kan belum update di aplikasi Mobile JKN-nya, maksimalnya berapa lama ya? Nah, jadi kalau untuk bayi yang belum punya NIK atau belum terdaftar di KK nih, belum terdaftar di Dukcapil juga. Nah, itu batas aktifnya itu 3 bulan ya guys. Kalau misalnya 3 bulan udah belum diupdate juga, bakalan mungkin besar kemungkinan itu bakal nonaktif guys. Jadi segera ya guys untuk diupdate NIK-nya, datanya biar valid. Apalagi kalau misalnya ibunya PBI. Jadi kalau misalnya untuk menjaga ke PBI-an si anak itu harus dilaporkan sebelum 3 bulan. Benar, ya kan Kak? Benar. Nah, jadi kalau misalnya udah ada nama sendiri dilaporkan aja langsung. Oke, 1 pertanyaan terakhir Kak, harus yang paling gong nih Kak. 1 pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi buat teman-teman di spam aja kalau misalnya ada pertanyaan. Apa nih ya? Oke, coba. Apa tuh Kak? Dari Kak Tiati Shop, Tiasil Shop nih Kak, Tiasil Shop. Kak, cara pindahin BPJS pemerintah dari Kota Medan ke Kalimantan Barat gimana Kak? Oke guys, nah jadi kalau misalnya bantuan dari pemerintah daerah, nah misalnya nih dari Medan, nah kemungkinan besar kan udah pindah domisili akan dinonaktifkan gitu. Nah jadi tetap sama pengajuannya dari pemerintah daerah lagi ya kan Bang. Di Kalimantan, yang di Kalimantan tetap sesuai prosedur ya guys. Datang ke pemerintah daerah untuk pengajuannya masih atau dinyatakan udah layak atau tidak gitu ya kan Bang. Kalau layak pasti diaktifkan sama pemerintah daerah. Yes, tapi kalau misalnya Kakak ditanggung sama pemerintah pusat, teman-teman bisa pindahin FKTP-nya ke seluruh Indonesia, tapi yang selama di puskesmas ya kan Kak. Ya, benar. Jadi coba dipastikan dulu Kakak ditanggung PBI-nya itu, ditanggung sama pemerintahnya itu pemerintah yang daerah mana? atau pemerintah atau pusat. Bisa dicek di Mobile JKN. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas supportnya, terima kasih atas gift-giftnya teman-teman. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di hari Rabu, Kamis, Jumat. Standby aja ya teman-teman, langsung di follow aja teman-teman biar nggak ketinggalan. Oke, assalamualaikum, bye bye.